per tanggal 30 atau 31 kemarin TPA Telekung Batu ditutup. Kenapa tuh Mas? Karena overload. Uniknya tempat itu kan sakral, keramat tuh. Kalau bagi kita kan malah harusnya itu suci, harus dijaga. Tapi bagi orang-orang sana bergeser. Jadi karena tempat itu sepi, akhirnya dibuangin sampah. Hai area lingkungan, welcome to another episode of podcast sharing serba-serbi opore, serba-serbi area lingkungan. Balik lagi sama aku Ara yang bakal nemenin kalian di beberapa menit ke depan dengan topik dan juga pembahasan yang seru pastinya. Namun sayangnya pada episode kali ini Kanaya gak bisa bergabung nih sama kita karena dia lagi sakit. So buat Kanaya dan juga teman-teman pendengar podcast sharing, semoga lekas sembuh dan juga masih tetap dijaga ya kesehatannya. Selain itu, Ara juga mau ngucapin semangat buat mahasiswa teknik dan juga teman-teman lainnya angkatan 2023 yang masih melakukan rangkaian ospek. Karena apa? Karena ospek itu membutuhkan fisik dan juga mental yang kuat. Oke, back to the topic. Hari ini kita akan membahas mengenai waste impact on climate crisis. Nah tentunya Ara nggak akan sendirian karena seperti podcast sebelumnya, episode-episode sebelumnya, podcast sharing akan selalu mendatangkan tamu-tamu yang spesial nih. Salah satunya for our second podcast, hari ini kita akan mendatangkan Mas Maye yang akan berbagi bersama kita bagaimana sih kontribusi sampah dalam perubahan iklim. Oke, selamat pagi Mas Maye. Pagi Ara dan teman-teman KMTL semua ya. Halo. Iya betul. Gimana nih Mas kabarnya pagi ini? Baik. Seenggaknya pagi ini lalu lintasnya Malang oke. Meskipun agak berdebu nggak sih, banyak yang pilek ya. Iya betul. Ya, tapi ya untunglah kita semua di sini sehat semua ya. Iya, alhamdulillah. Semoga seterusnya masih sehat ya Mas ya. Oke, kalau boleh tahu yang sekarang nih Mas Maya ada kesibukan apa aja? Pertama, yang utama di GPT Sirkular, terus saya masih di iLiterless juga. Saya ngajar di UMM dan juga masih ngeband. Oh masih ngeband. Masih main-main. Iya, berarti yang sekarang berarti jadi dosen juga ya? Dosen juga, ya. Kalau boleh tahu di jurusan apa nih? Di jurusan Kesejahteraan Sosial UMM. Oh UMM, iya. Tadi Mas Maya sempat bilang ya di GPT Circular sama di iLiterless, berarti dua ya komunitasnya? Dua. Yang GPT bukan komunitas. Memang itu PT. Oh PT, oh gitu. PT. Tapi ya kita as NGO juga, jadi kita enggak sekedar PT yang profit, no. Tapi kita lebih ke social impact-nya juga. Gitu. Oh gitu, saya juga baru tahu sih ya Mas. Oke. Nah pada episode kali ini kita kan akan membahas mengenai kontribusi sampah nih Mas. Nah sebelumnya Ara nih sempat baca-baca CV dari Mas Maye. Kalau Mas Maye ini sebenarnya expert nih ke bidang sosiologi, betul? Nah kalau misalkan dari bidang sosiologi nih, kalau boleh tahu kenapa sih sampah ini masih menjadi isu global yang sampai saat ini masih diperhatikan dan terus dicari gitu solusinya itu apa? Oke, kalau dari sudut pandang sosiologi, sosial ini kan lebih ke hubungan antar individu atau bahkan antar kelompok atau bahkan kelompok dengan individu. Nah, sampah itu adalah hasil produksi dari setiap individu. Nah, hasil produksi dari setiap individu itu mempengaruhi interaksi antar manusia. Misalnya, di ruangan ini saya nyampah nih, saya buang sembarangan. Kamu merasa nggak nyaman kan? Iya betul. Ya kan, interaksi antar kita terganggu. Iya. Ya nggak sih? Atau ya kalau kita lihat sampah kececeran di jalan atau di pinggir jalan kota gitu, kita ngerasa kayak kota ini kok orangnya kayak nggak bersihan gini ya, nggak pedulian gitu. Jadi kita kan memunculkan persepsi ya. Entah itu cuma jadi persepsi doang atau bahkan sampai mengganggu kehidupan kita. Bahkan kalau di kehidupan bertetangga, masalah sampah itu jadi masalah besar. Kayak misalnya sampah daunku ternyata jatuhnya ke rumahmu. Kita bisa urung-iringan. Ya itu dampak sampah yang paling kecil ya dalam hal sosiologi interaksi manusia. Nah kalau global itu sudah mempengaruhi, kalau yang isu makronya sudah mempengaruhi bahkan sampai ke ranah yang biologis kayak plastik, mikroplastik yang kita temukan di ikan, bahkan mengganggu kesehatan kita. Terus let's say pembakaran sampah, makanya kalau
di beberapa negara itu kan, kalau Singapura kan udah pakai incinerator ya, Iya, pembakaran sampah itu mereka mengklaim udah bagus. Tapi kalau di Indonesia kita sekedar bakar sampah itu masalah, karena apa namanya, selain mengganggu tetangga, mengganggu publik, dan juga emisinya kan belum teruji ya, belum belum ke filter ya dengan baik. Nah, itu beda dengan insinerator yang di Singapura atau di negara lain. Nah itu jadi masalah yang tiap individu memunculkan sampah, akhirnya sampah itu terkumpul dari sekian juta orang, menumpuk gak terolah, akhirnya jadi masalah bersama karena nggak sekedar interaksi aja, bahkan mempengaruhi lingkungan sampai ke kesehatan kita. Itu sih kalau istilah dari sudut pandang sosiologi ya, hasil interaksi itu kena dampaknya antar manusia. Iya, setuju banget sih Mas. Apalagi populasi kan semakin Bertambah. meningkat, kemudian pola konsumsi masyarakat juga semakin meningkat. Itu bakalan meningkatkan timbulan sampah nggak sih Mas? Betul. Apalagi belum lagi sampah-sampah yang memang masih belum bisa diuraikan atau diolah kembali seperti itu. Betul. Nah, selanjutnya nih Mas, kalau misalkan dari penjelasan Mas Maya tadi, berarti kan sampah seberpengaruh itu kan terhadap kehidupan manusia. Nah, berarti menurut Mas, sampah ini tuh berkontribusi penuh nggak sih dalam perubahan iklim? Ya, kalau dampaknya pada perubahan iklim yang jelas yang kita tahu bahwa hampir setiap benda, bahkan kita sendiri menghasilkan emisi. Iya. Ya kan. Nah, sampah yang tertumpuk kalau organik menghasilkan metan. Iya, Terus habis itu metan. plastik sendiri, plastik itu kan terbuat dari bahan bakar fosil, terbuat dari minyak bumi. Iya, betul. Kalau dia terpapar sinar matahari, dia juga akan melepaskan karbon. Nah, maka dari itulah bahayanya sampah yang tertumpuk di TPA, di TPS atau bahkan di tempat-tempat ilegal kayak pinggir sungai atau mungkin di tengah samudra. Iya. Itu kan terpapar matahari terus, maka otomatis mereka melepaskan karbon. Yang itu jelas mengganggu bahasanya percepatan perubahan iklim. Kalau perubahan iklim kan pasti dari zaman dulu udah berubah. Mungkin teman-teman pasti tahu film Ice Age. Ya, zaman es terus habis itu menghangat lagi kayak gitu. Kita sebenarnya bumi ini sudah mengalami banyak perubahan iklim dan sebenarnya wajar. Cuman yang bikin gak wajar sejak adanya manusia itu semakin cepat aja. Itu ya karena aktivitas industri dan konsumsi kita ya. Itu sih. Jadi yang bermasalah adalah percepatan perubahan iklim kalau dari sudut pandang kami ya, saya lah seenggaknya. Jadi pertama masalahnya kita harus mempersiapkan mitigasinya dan juga adaptasi karena perubahannya makin cepat. Itu yang ngeri. Kadang ke kita yang di Malang, kita arah juga Malang kan ya. Iya, saya Malang. Kalau dulu waktu kecil kan kita masih ngerasain Malang dingin ya. Iya, betul. Nah sekarang memang agak menghangat, lebih bahkan cenderung panas. Iya, betul. Itu kita yang orang Malang kerasa. Mungkin teman saya juga yang di Bogor juga dia merasakan ya emang ada perubahan. Iya. Itu sih. Atau mungkin yang lagi hits kan sekarang di Jakarta tuh. Oh, yang udara. Iya, udaranya otomatis kena polusi makin padat. Terus habis itu akhirnya yang di bawah akhirnya makin panas karena makin rapat kan udaranya. Polusi-polusinya kan makin rapat. Kayak gitu sih. Dampaknya gede banget. Iya, yang katanya Mas Maye berubah tuh emang kerasa sih Mas. Kerasa ya? Iya, jadi dulu tuh pagi-pagi masih segar, jam 9 tuh masih segar. Sekarang jam 9 keluar, terus habis itu masuk lagi jam 12 udah hitam ini kita. Betul. Saya dulu tuh berangkat sekolah itu kayaknya masih menggigil, kita males mandi. Iya betul. Ya kan? Kalau sekarang itu, waduh kalau nggak mandi nih kacau sih. Iya sih Mas. Sumuk kan, Malang sumuk. Iya. Gitu gerahnya tuh makin kerasa yang sekarang. Nah. Tapi Mas Maya selain ngerasain kayak perbedaan cuaca, kadang ngerasain juga nggak sih Mas kalau misalkan kita kan Desember gede-gede nih sumber. Gede-gede sumber, betul. Itu kan kadang hujannya tuh kayak tiap hari tanpa henti, tapi sekarang malah kayak panas banget. Malah panas. Ngerasa betul. panas nggak? Ada pergeseran itu. Iya. Saya mikirnya kalau gitu yang paling terdampak pengusaha laundry ya sih, sama yang jemur-jemur kerupuk gitu ya. Kok bisa tuh Mas? Ya kan karena iya mereka terganggu. Misalnya harusnya yang aku lupa ya, bulan kemarin harusnya misalnya masih lagi panas tapi malah hujan. Itu kan mengganggu siklus ya. Terus habis itu kayak petani garam misalnya atau apa itu kan terganggu ya. Iya juga sih Mas. Saya di Malang ngerasain sih berumah tangga, terus kita nyuci baju tiap hari hujan nggak kering-kering. Repot gak sih? Iya, belum lagi kalau misalkan emang udah lama apak lagi. Nah itu
Iya betul. Berarti Mas Maya setuju nih ya kalau misalkan sampah ini berkontribusi dalam perubahan iklim. Tentunya perubahan iklim juga membawa dampak kepada perbedaan musim dan juga cuaca khususnya di Kota Malang. Yap, betul banget. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya nih, yaitu GPT Circular. GPT atau GPT nih? GPT. Oke, GPT. Jadi GPT Circular ini merupakan company yang bergerak di community service, khususnya lebih ke permasalahan lingkungan. Betul kan, Mas? Betul. Nah, Ara mau tanya nih, Mas. Sebenarnya kepo sih kayak program kerja apa sih atau apa sih yang udah dilakuin GPT Circular ini selama ini? Oke, kami melakukan lebih fokus ke community service tadi itu, behavioral change. Iya. Saya tadi udah cerita bahwa banyak orang-orang yang buang sampah ke sungai atau ke lahan kosong, akhirnya terjadi banyak tumpukan sampah, dan tumpukan sampahnya itu ngeri dan itu menutupi aliran sungai. Terus bahkan sampah-sampahnya itu menyebar ke sawah-sawah kayak gitu, kacau. Tuh, jadi yang kami lakukan adalah melakukan clean up. Timbunan-timbunan sampah itu kami bersihkan bersama dengan warga sekitar, sehingga kami mau nunjukin bahwa ini loh, kalau bersih itu enak kan. Iya. Terus habis itu dampaknya apa sih, kami juga nunjukin, edukasi juga. Kalau misalnya ada tumpukan sampah yang di sungai itu tadi, Pak, kalau ini sampahnya numpuk di sini, maka air sungainya yang ke berikutnya itu berarti air sampah yang masih itu, betul nggak sih? Iya betul. Nah itu yang kami kami nunjukin sih, ngasih contoh baik. Iya. Bersama warga itu. Berarti selain edukasi juga ada aksi lah ya, Pak ya? Aksinya betul. Iya. Oke. Nah, keren banget sih kalau program kerjanya seperti itu ya. Berarti itu nanti terpusat di satu kabupaten Malang gitu, semua kabupaten atau kayak per desa gitu? Ya, fokusnya masih di Kabupaten Malang dan semua desa. Oh, semua desa. Semua desa. Jadi ini ada 390 desa di Kabupaten Malang. Kami sih berasumsi, dan memang ternyata hasil risetnya setiap desa punya tumpukan sampah. Entah itu bentuknya timbunan atau sampah yang kececeran di got-got atau di sungai-sungai, pinggiran sungai, bibir sungai. Nah, itu semua semua titik sampah itu akan kita bersihkan untuk ngasih contoh baik. Tujuannya sebetulnya untuk mengubah kebiasaan. Jangan buang sampah lagi dong. Iya. Berubah habit lah ya, kasarnya. Merubah habit itu dengan kasih contoh. Oke, mungkin habis ini kita cerita-cerita dikit lah ya. Jadi gini Mas, kemarin tuh Ara sempet sebelum ketemu Mas Maya nih, itu tuh sempat stalking lah ke Instagramnya GPT Circular. Terus kayak lihat-lihat, oh kayaknya ini melakukan kayak apa ya, kayak kegiatan semacam aksi penanganan sampah gitu di sebuah desa. Nah, kalau boleh nih Mas Maya mungkin bisa cerita gimana sih pengalaman Mas Maya dalam menangani desa. Mungkin bisa diceritakan juga bagaimana sih respon masyarakat seperti itu. Oke, good. Pertama, saya juga sebenarnya orang asli Kota Malang, sehingga kurang mengetahui ya kondisi kabupaten waktu itu. Nah, begitu ada program ini, kami masuk ke sana, terus koordinasi dengan DLH setempat, ditunjukin tuh di desa-desa ini ada timbunan sampah. Begitu saya datang, saya kaget sih karena nggak pernah lihat tumpukan sampah kayak gitu di pemukiman. Jadi betulan yang gunungan sampah. Bisa bayangin dump truck ya, truk sampah. Iya. Itu kalau misalnya di MCC sini ada 5 truk sampah aja, itu kan kayak udah masif ya. Iya betul. Nah, sedangkan di sana tumpukannya itu paling minim itu 10 sampai belasan truk tumpukannya, dan yang paling besar yang pernah kami clean up itu ada 800 truk. Butuh waktu 3 minggu. 800 truk. Astaga. Itu kalau ditonin berapa, kalau kira-kira satu truk itu 3 sampai 4 ton ya, kali sekian. Itu betulan kami kayak mindah gunung sampah. Iya itu. Sih, nah, dan itu sebenarnya masyarakat sana itu juga mereka merasa nggak nyaman sebetulnya karena ada tumpukan itu, meskipun mereka sendiri yang buang sampah ke situ. Iya, betul. Nah, kenapa mereka buang sampah ke situ? Karena pertama memang mereka ada yang nggak sadar ya dulu, nggak menyadari dampaknya. Mereka melihat bahwa ya sampah itu harus dibuang pada tempatnya. Pokoknya nggak berakhir di rumahku atau nggak nimbun di rumahku. Gitu.
Terus ke berikutnya mereka memang nggak ada pilihan lain mau buang di mana, karena saya bilang tadi bahwa nggak semua desa punya pengelolaan sampah. Iya, tempat pengelolaan. Sehingga ya wes adanya buangnya, orang-orang biasanya buangnya di lahan itu, ya aku ikut buang situ. Itu jadi karena memang satu mereka nggak tahu, belum tahu ya bagaimana harus mengelola sampah, dan yang kedua karena memang nggak ada alternatif atau cara atau manajemen sampah di desanya. Sehingga waktu kami datang, kami ngomong, Pak, kita mau bersihkan tempat ini. Nah, kepala desa atau ada Karang Taruna di situ, mereka senang. Itu dalam artian kenapa mereka senang, karena mereka yang sadar, mereka yang ngerti bahwa iya mas ini nyusahi sampah ini. Pertama, ada kondisi-kondisi sampah itu yang timbunannya itu di aliran air tadi, aliran sungai. Terus ada yang di lahan kosong yang dulunya adalah lapangan atau tempat publik, sehingga tempat itu akhirnya nggak bisa dipakai lagi dong jadi tempat sampah. Terus habis itu ada tempat-tempat yang di sampingnya punden. Tahu punden nggak? Punden gapura. Bukan gapura, tapi punden itu kayak semacam tempat yang dikeramatkan. Kayak misalnya ada makam keramat, makamnya orang zaman dulu, yang babat alas, itu jadi punden yang disakralkan. Ada yang bentuknya pohon beringin, ada yang barongan, itu adalah satu tempat yang disakralkan. Nah, uniknya tempat itu kan sakral, keramat tuh. Kalau bagi kita kan malah harusnya itu suci, harus dijaga. Tapi bagi orang-orang sana bergeser. Jadi karena tempat itu sepi, akhirnya dibuangin sampah. Nah, sehingga mengganggu, otomatis muncullah itu gangguan gaib dan lain-lain. Nah, itu terjadi banyak di masyarakat sana. Ada yang mengeluhkan di tempat ini sejak kotor itu banyak yang kesurupan kalau lewat sini. Ini kayak gitu. Jadi responnya lucu-lucu, mulai dari yang ilmiah, yang sosial, sampai yang gaib itu tadi. Sehingga waktu kami datang, kami membersihkan, mereka semangat. Habis itu kami juga ngomong, Pak, nanti tim pekerjanya juga dari warga jenengan. Monggo dipilih, dipanggil siapa yang mau join di sini. Terus habis itu juga kayak bantuan armada, alat-alat itu dari kami. Yang dari jenengan monggo masyarakatnya terlibat gitu sih. Berarti disambut baik ya sama masyarakat. Betul, karena ya itu kami rasa sih, kami waktu itu punya visi dan misi yang sama dengan warga atau dengan pemerintah desa. Mengingat juga sebenarnya ada pemerintah desa yang sudah mencoba meng-clean up tempatnya, cuman keterbatasan biaya dan tenaga kerja, sehingga waktu kami datang ya mereka sangat senang. Itu sih. Mungkin memang kekurangan fasilitas mungkin ya. Fasilitas dan anggaran. Iya, karena ini satu truk aja itu sewanya kalau truk swasta itu 350 satu rit. Lah kalau 10 rit udah 3.500.000. Iya. Tuh, belum lagi alat berat misalnya atau apa sih namanya, kayak cangkul itu apa sih, garu dan lain-lain. Itu mereka terbatas di situ. Sebenarnya mereka mau, hanya saja memang ada keterbatasan mungkin ya. Betul. Iya. Nah, Mas, selain aksi penanganan pada desa-desa gitu, sebenarnya saya mau nanya, kayak GPT Circular ini tuh dia sempat melakukan audiensi nggak sih kepada pemerintah gitu? Yap, audiensinya adalah berupa, pertama gini, urutannya kami berkoordinasi dengan pemerintah karena ini program bareng ya, dengan Pemkab, jadi kolaborasi. Terus yang audiensinya adalah kami menjembatani desa dengan pemerintah. Jadi kayak tadi ada desa yang selama ini nggak ikut layanannya DLH, nggak ikut penjemputan sampah, kami audiensikan. Jadi setelah desanya kami bersihkan, terus ya gampangannya, kasarnya gini, sederhananya, Pak, ini sudah dibersihkan, jangan terulang lagi tumpukannya. Nah, biar nggak terjadi penumpukan, desa ini harus ikut layanan dong. Nah, itu dengan DLH. Nah, kami mempertemukan itu, Pak, ini loh desanya harus bersih. Iku Pak DLH ini langsung ngomong aja. Itu. Jadi harapannya memang setiap desa itu ikut layanan pengangkutan sampah. Tuh, sehingga nggak terjadi lagi tuh pembuangan liar itu gitu. Berarti sebenarnya audiensinya tetap masalah sampah, tapi hanya saja menjembatani, jadi mempertemukan ini mungkin kepala desa dengan DLH seperti itu. Betul, lebih ke situ. Jadi memang dalam bentuk aksi langsung. Jadi bahkan komitmen desa-desa yang mau kami bersihkan
itu harus komitmen. Ini kita bersihkan, tapi nanti nggak boleh terulang lagi. Dengan cara apa? Ya salah satunya monggo daftar layanannya DLH, ikut layanannya DLH, atau jenengan urus sendiri, entah bikin membentuk kelompok pengelola sampah, atau mungkin beli armada sendiri, sehingga nanti sampahnya pokoknya sampah warga itu terangkut dan ke TPA tuh, sehingga nggak terjadi lagi tuh buang sampah sembarangan. Berarti secara tidak langsung juga memberikan edukasi ya ke si kepala desanya supaya bisa mendaftarkan desa tersebut ke DLH. Betul. Seperti itu. Kalau misalkan nih Mas, dalam beberapa, itu udah dilakukan beberapa kali dong pastinya? Udah 31 desa dan 8 atau 12 pantai ya, saya lupa. Oh gitu. Pantai. Sama juga masalahnya kalau misalkan di pantai gitu? Nah kalau pantai beda lagi. Jadi pantai itu sampahnya kan dari pengunjung dan juga dari warung. Iya. Di situ. Jadi tumpukan nggak sampai tumpukan yang besar-besar banget, tapi lebih ke sampah-sampah kececeran atau sampah-sampah yang pinggir warung. Masalahnya karena pantainya Malang itu kan jauh dari mana-mana ya. Keramaian iya. Sehingga mereka kalau mau buang ke TPA itu juga jauh gitu. Jadi pengelolaannya beda lah nanti. Kalau dari audiensinya nih Mas, itu sempat ada kendala kah atau ada cerita menarik nggak dari audiensi itu? Audiensi yang jelas secara umum ya, kalau berhubungan dengan birokrasi pasti agak sulit. Iya. Ya, tapi kita juga bisa memahami bahwa memang di birokrasi itu ada aturan-aturan dan juga mereka juga punya bidang-bidang khusus, sehingga nggak bisa sefleksibel kita yang swasta ya, atau yang akademik. Tuh, sehingga kesulitannya yang jelas pertama masalah koordinasi. Seandainya kalau misalnya bidang-bidangnya waktu lagi nggak ada, ya pasti akan mundur, masalah jadwal. Terus habis itu kedua, masalah anggaran atau sumber daya dari pemerintahnya sendiri. Misalnya kalau setiap desa harus ikut layanan DLH, maka DLH harus nambah truk dong. Iya. Nah itu nggak bisa, anggaran tiba-tiba itu nggak bisa, sehingga pasti harus antri. Ya kayak gitu sih. Cuman kalau dari kami, karena kami partneran langsung dengan pemerintah, sehingga audiensinya cenderung lebih luas mungkin ya, lebih luas aja. Nggak kayak organisasi baru yang mulai dari nol banget, pasti kan agak sulit ya. Tuh, tapi kesulitannya di situ. Yang kami rasakan lebih ke ya ngomong pemerintah itu nggak bisa secara anggaran yang tiba-tiba atau keputusan yang tiba-tiba itu nggak bisa. Tuh, dan itu bertolak belakang dengan kebutuhan yang di lapangan. Sedangkan kalau yang di lapangan kan harus cepet sacet gitu ya. Harus instan lah. Sedangkan kalau di atas di pemerintah memang nggak bisa, memang harus koordinasi A, B, C ada itu. prosesnya, ada tahapannya gitu. Sedangkan sampah itu diproduksi tiap hari. Iya. Kalau misalnya let's say sampah ini harus aku bersihkan bulan ini. Kalau dilakukan di tahun depan, sampahnya udah bertambah. Biayanya udah beda lagi. Nah itu kayak gitu-gitu, nggak bisa yang sacet. Itu sih kesulitannya pasti di situ. Nah FYI aja nih Mas ya. Jadi kami dari keluarga mahasiswa teknik lingkungan Universitas Brawijaya itu sebenarnya juga punya program kerja yang sama, yaitu Malang Next Generation atau MNG. Nah di MNG itu juga kami juga melakukan audiensi nih Mas, tapi mengenai pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Ya, jadi di situ kami ingin memberikan hasil audiensi kami kepada pemerintah dengan harapan dapat muncul undang-undang atau peraturan daerah yang dapat digunakan untuk membatasi penggunaan plastik di tengah masyarakat ini. Oke. Kota Malang. Iya, Kota Malang. Good. Tapi sebenarnya rencana itu tuh kayak masih belum tahu gitu Mas. Diputuskan secara berkala atau diputuskan secara serentak. Jadi kayak dari kami tuh sebenarnya juga masih ingin mendiskusikan gitu. Kalau misalkan nih pemerintah pada akhirnya menyetujui audiensi dari kami. Nah itu kayak masih belum tahu tuh. Yang baik itu yang serentak, jadi besok Kota Malang harus mengurangi produksi plastik 50%, atau yang berkala, jadi kayak besok
ngurangin dari industri food and beverage-nya dulu 50%. Bulan depan dari pedagang-pedagang kecil. Nah, kayak gitu. Kalau dari Mas sendiri tanggapannya gimana nih? Ya, kalau ngomong kebijakan, idealnya satu kebijakan itu kan memang harus berlaku universal ya untuk satu daerah itu semua. Tapi penerapannya memang menurutku harus berkala. Sebetulnya di tahun berapa ya, 2021 atau 2020 waktu Covid kok, itu sudah ada kan larangan untuk F&B. Iya. Sudah nggak boleh pakai kantong plastik sekali pakai. Iya, ada. Tapi memang nggak bisa kalau harus tiba-tiba muncul larangan itu. Kenapa? Dampaknya sistemik. Kalau misalnya ada larangan tidak boleh pakai kantong sekali pakai, apalagi waktu Covid ya, F&B nggak boleh pakai itu. Kita kalau take away dari misalnya si XX kopi ya kayak gitu kan, sulit tuh kita take away-nya gimana. Sedangkan anak-anak Malang itu rata-rata naik motor, gak mungkin dong nyetir pakai satu tangan gini, bahaya. Kecuali kalau mobil itu. Sehingga penggunaan kantong plastik itu nggak bisa serta merta tiba-tiba hilang pada saat itu juga. Memang harus bertahap, dan pemerintah nggak bisa cuman nyuruh doang hilangin kantong plastik. Ya pasti sebagai pelaku industri, pelaku usaha ngomong, terus solusinya ya apa? Ya. Kalau kamu mau ngatur aku, kasih ono juga alternatifnya. Iya. Simpelnya begitu. Itu kalau dari seenggaknya dari teman-temanku yang F&B ya, teman-temanku kerja di F&B, mereka punya F&B, keluhannya seperti itu. Sebenarnya mereka juga mengeluh kok kalau mereka menghasilkan banyak sampah. Kenapa? Karena secara harga layanan sampah juga meningkat. Jadi kalau misalnya rumah tangga kan satu kresek ya paling sehari ya. Iya. Tapi kalau F&B itu bisa berapa trash bag gitu, 2-3 trash bag, dan itu kalau diambil petugas sampah harganya udah beda dengan rumahan. Kalau rumahan mungkin 10, 15 atau bahkan 30 ribu. Kalau kafe sebulan itu bisa 150 sampai ratusan ribu. Lebih mahal ya, Bang? Karena sampahnya banyak. Nah, anak F&B yo seneng aja sebetulnya kalau sampahnya makin dikit, maka biaya yang dibayarkan makin dikit juga. Iya. Itu kalau F&B gitu. Nah, ya nih Mas, dari tadi kan kita udah bahas nih mengenai sampah, kemudian mengenai GPT sirkular dan juga permasalahan sampah lainnya. Nah, yang sekarang kita masuk nih ke pembahasan selanjutnya, yaitu peran masyarakat. Kalau misalkan dari Mas Maya sendiri, ini saya mau nanya kayak peran masyarakat yang dapat diambil dari lingkup kecil dulu deh. Misalkan di rumah itu apa yang bisa dilakukan untuk setidaknya mengurangi sampah yang mereka buat sendiri. Mengurangi sampah yang mereka buat. Oke. Kita tahunya kan ada 3R ya, paling simpel ya, reduce, recycle. Dimulai dari reduce itu sih. Jadi mengurangi ini dalam artian kita dalam mengkonsumsi ya. Bagaimana mindset kita dalam konsumsi. Kalau misalnya mengkonsumsi sesuatu itu harus dengan kesadaran penuh intinya. Kalau kamu porsi makanmu adalah misalnya maksimal 1 kilo, ya sudah segitu, jangan ambil lebih. Atau misalnya kalau 1 kilo itu bagimu kebanyakan, kurangi, sehingga nggak buang-buang makanan, tidak menghasilkan food waste. Kayak itu. Jadi mindfulness, reduce. Terus habis itu misalnya upaya-upaya mengurangi kantong kresek dengan cara punya tote bag. Nah tapi tote bag ini ya dibatasi, misalnya kita cukup punya 2 tote bag atau 3 tote bag aja. Jangan satu orang punya 10 tote bag, sama aja itu nanti akan nyampah lagi. Jadi mindful, kita harus betul-betul tahu dengan apa yang kita butuhkan. Reduce, terus habis itu reuse. Reuse itu juga mengupayakan untuk memaksimalkan nilai pakai atau nilai guna dari satu barang secara maksimal. HP misalnya, kalau nggak sampai rusak ya nggak usah ganti. Karena sampah teknologi itu sangat besar, apalagi misalnya baju. Sampah tekstil itu waktu terakhir saya baca sih menduduki peringkat kedua total sampah plastik terbesar. Dari sampah pertama itu ada plastik, terus kedua tekstil. Tapi ada kabar juga katanya sekarang tekstil udah nomor 1. Kalau secara berat mungkin lebih berat ya, sehingga mereka jadi lebih banyak. Jadi kita mindful aja dengan baju-baju kita, fashion kita. Cari baju yang awet ini untuk bertahun-tahun. Saya masih punya baju yang 10 tahun lalu. Awet banget ya Mas? Awet. Pas pakai, dan itu kaos ya, shirt. Terus habis itu ya lebih ke situ aja. Reuse. Prinsipnya adalah pilih barang-barang yang
awet sehingga bisa dipakai berulang kali. Jangan pakai baju-baju fast fashion. Itu terkadang kan bahannya jelek, terus gampang sobek, misalnya gitu, gampang molor sehingga kamu buang. Akhirnya jadi sampah tekstil. Nah, itu prinsip reuse itu adalah gunakan barang yang nilai gunanya panjang. Terus sama recycle. Kalau recycle ini kita menyadari sih bahwa recycle ini tidak mudah untuk dilakukan skala rumah. Kalau misalnya kamu melakukan composting itu kan sebenarnya berat, sulit sebenarnya di rumah. Kalau saya dikasih pilihan antara punya komposter atau punya bak maggot, saya lebih pilih punya maggot. Iya betul. Karena simpel aja, sisa masak sayur dan lain-lain langsung cemplungin situ beres. Nah sehingga dari situ pun akhirnya berkurang, terrecycle lah. Yang dari awalnya adalah sampah makanan, sayur-sayuran, sampah masak, sampah dapur, terrecycle jadi tanah baru, kayak gitu sih. Jadi prinsip-prinsipnya itu yang bisa dilakukan masyarakat. Dan ini lagi terjadi kan di Kota Batu. Kota Batu kan TPA-nya ditutup. Tahu nggak beritanya itu? Oh, saya masih belum tahu sih, Mas. Per tanggal 30 atau 31 kemarin, TPA Telekung Batu ditutup. Kenapa tuh, Mas? Karena overload. Udah kacau. Boleh sekalian yang di sini nanti coba lihat-lihat beritanya. Jadi per tanggal 31 dan 1 kemarin, teman-teman kami yang di Batu itu pada heboh. Ini ya apa ya? Cara nganin sampahnya. Kamu datang ke Batu dong. Bantu kami. Jadi TPS, terus desa-desa itu lagi bingung semua. Karena nggak tahu harus buang sampah kemana. Berarti stuck ya? Stuck, yang boleh masuk ke TPA itu cuma residu kayak apa namanya, Pampers, terus mungkin B3, limbah B3 dan lain-lain. Tapi kalau sampah makanan, plastik itu harus selesai di rumah masing-masing atau selesai di level desa. Sehingga setiap desa harus punya TPS-nya masing-masing. Nah itu sih, itu yang kacau. Jadi mungkin teman-teman KMTL bisa main ke Batu deh. Kayaknya banyak banget yang butuh bantuan. Teman saya yang kerja di resto sana juga bingung. Ini aku harus buang sampahku kemana ini? Dia nelpon nggak? Saya cuman bisa ngarahin ke ini ada TPS 3R terdekat dari tempatmu kayak gitu aja. Dan masalahnya TPS 3R ini juga kewalahan. Karena itu tadi chaos. Jadi ya itulah shutdown kayak kasusnya di Jogja. Iya. TPA-nya kan juga aku nggak tahu ya ada pembatasan atau apa sehingga sampahnya banyak menumpuk di pinggir jalan. Terus truk sampah kalau lewat pemukiman orang-orang itu udah nungguin di pinggir jalan untuk lemparin sampah ke truknya. Sampai rebutan ya, Mas ya? Iya. Terus Bandung kemarin TPA-nya juga lagi kebakaran. Sehingga ditutup dan sampahnya numpuk di pinggir-pinggiran kota, di pinggir-pinggir jalan. Ada polusinya dong, Mas, kalau gitu? Oh iya. Of course. Jadi mulai dari polusi udaranya, TPA-nya udah kebakar, habis itu nyebar lagi sampahnya di jalan-jalan. Gitu. Jadi horornya sampah udah muncul. Udah kelihatan di 3 tempat itu tadi ya. Bandung, Batu sama Jogja atau mana? Setahu saya sih Jogja ya. Iya. Gitu. Kacau. Berarti peran masyarakat kembali lagi ke konsep dari 3R itu, kemudian mengurangi apa ya? Mungkin pola konsumsi masyarakat juga ya. Betul, pola konsumsi. Nah, ini nih menindaklanjuti dari saran dari Mas tadi. Dari Mas sendiri ada nggak sih wejangan-wejangan gitu buat sobat lingkungan untuk selalu melakukan langkah konkret gitu untuk setidaknya mengurangi lah penggunaan plastik atau mengurangi hal-hal kayak nantinya akan menjadi sampah gitu? Yep. Yang pertama yang jelas harus mindful, harus sadar. Kita sendiri harus mengerti kebutuhan kita. Jangan FOMO, terus jangan ikut-ikutan tren. Iya. Kalau kamu nggak butuh ya jangan beli. Iya. Itu. Karena sebetulnya minat beli kita ini saling mempengaruhi ya. Produsen mempengaruhi minat kita juga mempengaruhi produsen. Ya nggak sih? Nah, kalau dari hal kesadaran itu kita udah sadar, maka kita secara otomatis akan membatasi konsumsi atau belanja kita satu, sehingga potensi sampah kita berkurang. Iya. Let's say baju-bajumu yang ada di lemari yang jarang dipakai itu adalah sampah atau akan menjadi sampah sebetulnya. Iya. Tuh, terus habis itu kedua adalah lakukan langkah-langkah kecil yang berhubungan dengan 3R tadi. Kalau bisamu adalah cuman melakukan pemilahan sampah plastik, lakukan. Kalau kamu bisa melakukan pilah sampah plastik sambil melakukan composting, lakukan. Kalau bisa pakai sama maggot juga, lakukan. Jadi setiap langkah kecil itu
berarti sih dalam apa namanya ya, penanggulangan masalah sampah. Iya, Tuh. iya, betul. Ini masih masalah kecil ya, belum sampai masalah besar kayak climate refugee. Iya. Pernah dengar nggak? Iya, pernah. Ya tuh, kacaunya sebenarnya ini, sambil ini ya, karena ini penting banget ini, dan ini mulai ngeri terjadi. Jadi ada namanya climate refugee, banyak orang-orang mengungsi karena bencana alam, karena perubahan iklim. Iya. Nah, yang ngeri itu sebetulnya bukan masalah bencana alamnya doang, bukan masalah banjirnya atau panas ekstrim, tapi ke pengungsinya. Misalnya Malang banjir total misalnya, terus kita semua 1 juta warga Malang itu pindah semua ke Kota Batu. Pindah ke Kota Batu, otomatis kita sebagai pengungsi tidurnya di mana sih? Paling masjid, pinggir-pinggir jalan. Iya. Atau bahkan kalau ada yang berbaik hati, ada warga yang ngasih tinggal lo di rumahku. Let's say ada orang pengungsi yang tinggal di rumahmu. Kamu di rumah ada 4 misalnya, 1 keluarga ya, bapak ibu sama anak 2. Terus kamu menampung 2 pengungsi di rumahmu. Pertama paling simpel, rebutan tempat tidur. Betul. Kenyamanan itu ya. Terus habis itu kamar mandi, makanan pun harus berbagi. Iya. 1 minggu mungkin fine, tapi mereka akan tinggal di situ 2-3 minggu. Nanti lama-lama ada pencurian. Terus apalagi pengungsi ini pasti butuh kerja. Iya. Mulai terjadi kriminalitas. Akhirnya kamu terganggu, terusik dengan mereka. Bencana sosial itu real. Jadi di film-film post apokaliptik itu terjadi. Bagaimana nanti di kemudian hari sumber daya itu hancur karena perubahan iklim, entah panas ekstrim atau dingin ekstrim. Akhirnya manusia bertindak di luar nalar. Iya. Sehingga kalau dulu kita bercita-cita, aku pengen punya rumah yang punya lahan, itu punya padi sendiri, punya sumber makanan sendiri. Menurutku itu ide yang ngeri. Karena kalau kamu punya sumber daya yang baik, rumahmu akan diserbu. Betul. Oleh orang-orang yang kelaparan. Maka pada suatu hari nanti yang paling berharga adalah senjata. Iya sih. Saya lebih takut itu sih, manusianya sih, daripada bencana alam. Kalau banjir atau panas ya udah kita mati aja. Iya, Tapi kalau sama manusia masih belum lagi disiksa ya, belum apa aduh. Iya, itu sih. betul. Itu yang ngeri. Emang agak ngeri-ngeri sedep ya. Betul. Oke, ngomongin tentang perubahan iklim, kemudian ini menambah insight baru bagi saya dan juga mungkin sobat-sobat lingkungan lainnya sih. Di sini saya ingin berterima kasih banyak kepada Mas Maye karena sudah memberikan saran. Ini yang pertama saran, kemudian yang kedua mungkin berita-berita yang panas kali-kali ini yang masih belum kita ketahui itu juga sudah disampaikan oleh Mas Maye. Dan juga di sini Ara juga mau mengingatkan juga kepada teman-teman bahwa kita perlu menerapkan konsep 3R dan juga mengatur pola konsumsi kita di rumah kita masing-masing. Oke, ngomongin tentang perubahan iklim tadi dan juga sampah pastinya seru banget dong. Terus pantengin podcast Saring KMTL FTPUB supaya dari kalian gak bakalan ketinggalan sama podcast-podcast seru lainnya. So I'm Ara, thank you for hearing our podcast. See you, bye-bye.